Shalom, selamat pagi. Saya Penatua Martinus Mesaksamori akan memimpin kita dalam ibadah Bina Keluarga di pagi hari ini, di hari ke-8 di bulan September, di hari ke-251 di tahun 2025. Mari Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat GKI Sion Sanggen, arahkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah dalam ibadah Bina Keluarga di hari ini. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 4, ayat yang pertama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang telah ditetapkan bagi kita di hari ke-8 ini dalam Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebagai umat-Mu, jemaat GKI Sion Sanggen, di dalam melaksanakan ibadah Bina Keluarga di hari ke-8 ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami atas semua salah dan dosa kami. Sucikan kehidupan kami sehingga kami layak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Imamat 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan di bawah judul Kudusnya Kebaktian Korban. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu, yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang menjadi pelaku dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan bagi kita di pagi hari ini, persekutuan yang diberkati Tuhan. Orang Israel diberikan arahan dan perintah khusus dari Allah lewat Nabi Musa untuk dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka masuk dan ada di negeri tanah perjanjian Allah. Perintah Allah jelas untuk dilakukan orang Israel, yakni bagaimana menjalankan hari Sabat Tuhan Allah. Perintah Allah tidak bisa dibantah. Perintah Allah adalah sesuatu yang harus dilakukan
tanpa ada pertimbangan yang lain. Sebagaimana orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diminta untuk dapat melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi patut dan harus melakukan yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti perintah Tuhan Allah lewat Musa kepada orang-orang Israel untuk dilakukan, maka semua ketetapan Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Persekutuan ibadah Bina Keluarga Jemaat GKI Sion Sanggeng, sebagai bapak, sebagai ibu dan anak-anak, pertanyaan bagi kita hari ini, sudahkah yang diperintahkan Tuhan kita telah kita lakukan? Sudahkah kita patut terhadap segala ketetapan Allah? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Marilah, jika kita mau hidup diberkati, maka lakukanlah perintah dan firman Allah dalam kehidupan kita. Amin. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dalam renungan singkat di pagi hari ini, kita buka dan menyanyi dalam nyanyian Rohani 131 ayatnya yang pertama. Pimpin aku Tuhanku dalam gurun dunia, Engkau Tuhan yang setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami telah membaca bagian kebenaran firman Tuhan dan renungan singkat yang telah kami sampaikan terbatas kepada seluruh kita sebagai keluarga Kristen Jemaat GKI Sion Sanggeng, dari rayon 1 sampai rayon 7 dalam ibadah Bina Keluarga di hari ke-8 di bulan September. Hamba mohon Tuhan menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti ketetapan Allah dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam memahami dan mengerti firman Tuhan, dalam mengelola persembahan-persembahan yang telah kami lakukan kepada Tuhan, dan menghormati kekudusan nama Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh program yang dilaksanakan di bulan Bina Keluarga di bulan September ini, baik yang dilakukan secara keluarga tapi juga bergereja. Tuhan menolong dan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua Syamas, koordinator unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, tapi juga koordinator KSP, semua yang Tuhan percayakan
pekerjaan ini bagi kami selaku hamba-hamba. Teguhkan dan kuatkan hati kami, supaya kami tetap setia melaksanakan tugas dan panggilan dan amanat-Mu dalam jemaat GKI di Tanah Papua, terkhusus kami yang ada di jemaat GKI Sion Sanggen. Ini doa dan syukur kami, demi nama Yesus kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini dalam bulan Bina Keluarga di tanggal 8 September 2025. Tuhan memberkati dan menolong kita. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sukseskan bulan Bina Keluarga dari Rayon 1 sampai dengan Rayon 7 Jemaat GKI Sion Sanggen. Kita ada dalam pelayanan ibadah-ibadah di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita semua boleh ada dalam ibadah ini. Mari kita ajak semua keluarga kita, kaum keluarga yang ada. Mari kita sama-sama untuk mensukseskan pelaksanaan bulan Bina Keluarga Jemaat GKI Sion Sanggen tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.